Sejarah Fat Institute didirikan oleh Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat 22 Oktober 2015. Fat Institute semakin berkembang. Pelan tapi pasti, kini lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Fat Qur'ani Center ini telah membangun pesantren Fat Darut Tafsir di Desa Sukawangi, Bogor. Pada 22 Oktober 2022 tahun ini, lembaga ilmu yang dikenal dengan Fat Qur'ani tersebut telah mencapai usianya yang ke-7 tahun. Sekalipun masih tergolong muda, tetapi para santrinya berdatangan dari berbagai penjuru negeri dan Sabang sampai Merauke. Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat adalah dikenal sebagai pakar tafsir Al-Quran. Sejak menjadi juri dalam program Hafiz Indonesia RCTI, ia dikenal dengan panggilan Abi Amir. Dilahirkan di Desa Pekandangan Barat, Kecamatan Buluto, Kabupaten Sumeneb pada tanggal 15 Februari 1967. Abi Amir kecil menyelesaikan sekolah dasarnya di kampungnya. Setelah itu, ia belajar selama 6 tahun di pesantren Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah TMI Al-Amin di Desa Perenduan, Sumeneb, Madura. Tahun 1986, Abi Amir tamat dari TMI dan mengabdi sebagai sekretaris pondok di pesantren yang sama selama 3 tahun. Sekalipun Abi Amir lahir dari keluarga yang tidak tergolong kaya, tetapi cita-citanya ingin belajar di luar negeri tidak pernah pupus. Tahun 1989, Abi Amir berangkat ke Pakistan untuk program S1 di International Islamic University Islamabad. Di universitas inilah kemudian Abi Amir berhasil menyelesaikan tidak saja program S1-nya, tetapi juga S2 dan S3-nya di bidang tafsir Al-Quran pada tahun 2003. Kesukaannya terjun dalam dunia ilmu tidak membuat Abi Amir langsung segera kembali ke tanah airnya. Selama beberapa tahun di Pakistan, sempat mengabdikan dirinya sebagai dosen internasional di universitas yang sama dan di Fatimah Jihan Women University, Rawalpindi, Pakistan. Baru pada tahun 2006, Abi Amir pulang ke Indonesia dengan semangat mengajarkan ilmu tafsir Al-Quran. Dimulai dari masjid-masjid perkantoran di Jakarta, Abi Amir memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Di sanalah kemudian Abi Amir banyak menerima undangan untuk berbagai macam acara ilmiah, kajian umum keislaman, dan tabligh akbar. Hampir semua pulau di seluruh Indonesia Abi Amir singgahi dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Undangan berceramah dan berbagi ilmu tafsir Al-Quran bagi Abi Amir kini semakin luas. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara yang sempat Abi Amir kunjungi adalah Amerika Serikat, termasuk di dalamnya New York, Washington DC, Houston, Los Angeles, San Francisco, Denver, Dallas, dan sebagainya. Selain itu, Abi Amir juga mengisi kajian di Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Jerman, dan Inggris, termasuk di dalamnya London, Southampton, Glasgow, Manchester, dan sebagainya. Dari perjalanan panjang tersebut, lahirlah pemikiran untuk membangun lembaga yang tujuannya mencetak ulama ahli tafsir Al-Quran. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Fat Institute dengan Yayasan Fat Qur'ani Center. Kata Fat sekalipun sejarahnya itu bagian dari nama ayah kandung Abi Amir, yaitu Fathur Rahim bin Haji Mursyidi,
tetapi itu bisa juga dilihat sebagai singkatan dari Forum Akademi Tafsir Hadis, sesuai dengan cita-cita lembaga FAT Institute, yaitu terwujudnya para ahli sejarah akademis di bidang tafsir Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Awalnya, rumah Abi Amir sendiri yang dijadikan markas kegiatan pendidikan terletak di Jalan Buncit Raya, RT 6 RW 5 nomor 15 Kalibata Pulo, Jakarta Selatan. Tidak sedikit para profesional yang ikut belajar Islam, sebab kurikulum yang diajarkan bukan hanya secara membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga cara memahami Islam dari A sampai Z. Sekarang masih banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Lebih dari itu, mereka belum paham secara benar apa itu Islam dan bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik, kata Abi Amir. Inilah yang mendorong saya untuk membuka lembaga studi Al-Quran dan hadis, agar umat ini menjadi tahu bagaimana seharusnya menampilkan Islamnya, katanya lebih lanjut. Selain program santri eksekutif tersebut, ada juga santri khusus menghafal Al-Quran dari level SD sampai SMA. Mereka tidak nginap tetapi pulang balik ke rumah masing-masing sehabis belajar. Program santri tahfiz ini dikenal dengan Rumah Quran FAT Institute, RUQFI. Dengan begitu cepat RUQFI menyebar tidak saja di sekitar Jakarta, tetapi juga di Depok, Sukawangi, dan Cianjur. RUQFI ini banyak peminatnya karena waktunya fleksibel, yaitu sehabis anak-anak belajar di sekolah mereka masing-masing. Lebih dari itu, RUQFI memang dirancang untuk membantu orang tua supaya anak-anak mereka setelah sekolah tidak membuang waktunya dalam permainan yang sia-sia, kata Ustadz Ikhwanuddin SAG, Direktur RUQFI. Dari RUQFI inilah kemudian lahir ide tentang pesantren. Tadinya belum ada tempat bagaimana seharusnya program pesantren ini dijalankan. Dr. Ahmadi Usman selaku Ketua Yayasan FAT Qurani mengatakan, kita mulai pesantren ini apa adanya. Insya Allah nanti akan berkembang dan melebar sendiri. Maka ditunjuklah Ustadz Yayan Yulianto LC sebagai direkturnya. Insya Allah dengan niat yang kuat dan hati yang ikhlas, saya akan pikul amanah yang berat ini. Sungguh tugas ini lebih berat daripada memikul gunung, kata Ustadz Yayan. Benar, pesantren FAT Darut Tafsir akhirnya dimulai di rumah kediaman Abi Amir di Jakarta. Karena itu rumah tersebut kemudian direnovasi menjadi 3 lantai. Lantai paling atas sebagai asrama, lantai 2 sebagai pusat perpustakaan dan tempat kegiatan pembelajaran, lantai paling bawah sebagai ruang tamu dan tempat parkir. Ketika santri bertambah, 1 rumah di depan pesantren saya sewa. Semakin banyak para santri, 1 rumah lagi di belakangnya saya sewa, kata Abi Amir sambil menunjuk ke arah rumah kontrakan yang setiap tahun selalu tenggelam karena banjir. Akhirnya dengan izin Allah melalui Pak Syarif pada tahun 2019, yayasan mendapatkan tanah wakaf dari Pak Warta seluas 1.500 meter. Di Sukawangi, Bogor, dari lahan tersebut kemudian berkembang menjadi pesantren seperti yang kita saksikan sekarang, kata Abi Amir lebih lanjut. Kini pesantren FAT telah berusia 7 tahun. Program pokoknya adalah menjalankan program pendidikan 6 tahun pada jenjang muallimin, sanawiyah, aliyah, dan program perkuliahan alim setara dengan perguruan tinggi. Semua pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Para santri baik muallimin maupun alim, selain mahir berbahasa Arab, mereka juga terprogram secara intensif dalam menghafal Al-Quran 30 juz.
Sampai saat ini, lebih dari 30 orang santri yang telah menyelesaikan hafalannya. Setelah itu, para hafiz tersebut meningkatkan kekuatan hafalannya sampai level itqan. Baru kemudian mereka berjuang untuk mencapai sanad. Bukan hanya itu, para santri juga diajarkan ilmu akidah, fikih, sirah Nabi, sejarah para khalifah, ilmu tafsir Al-Quran, ulumul hadis, usul fikih, ilmu nahwu, ilmu saraf, dan sebagainya. Pembelajaran ilmu-ilmu tersebut bukan hanya pada level teori, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua buku dan media komunikasi di dalam dan di luar kelas menggunakan bahasa Arab dengan fasih. Dengan jumlah hampir 200 santri, pesantren Fat berani memberikan beasiswa bagi yang tidak mampu. Ya, bagi kami adalah kewajiban membantu anak yatim du'afa supaya mereka bisa mengisi masa mudanya dengan belajar. Kata Dr. Dia Hidayati Osman selaku pengasuh pesantren Putri. Sekalipun selama ini pembiayaan operasional masih subsidi silang, tetapi semua program berjalan dengan baik. Sambung Ustadz Yeyen. Semua keterbatasan ini tidak menghalangi santri untuk tetap berprestasi dalam berbagai kegiatan kepramukaan yang berhasil melahirkan keberanian dan dalam segala acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Olahraga sepak bola yang sering mengikuti pertandingan antara pesantren sedesa Sukawangi, perlombaan pidato bahasa Arab antara pesantren, dan sebagainya. Lanjutnya,